Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini, Mimin akan membahas buku Girl, Wash Your Face, karya Rachel Hollis. Girl, Wash Your Face oleh penulis buku terlaris, pembicara motivasi, blogger, sensasi Instagram, dan Christian, Rachel Hollis. Kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Kita harus berhenti mencari orang lain untuk memecahkan masalah kita dan mengajukan pertanyaan yang sudah kita ketahui jawabannya. Apakah Anda menunggu seorang kesatria berbaju zirah datang untuk menyelamatkan Anda, dibangunkan oleh ciuman cinta sejati, atau seorang pangeran datang dengan sepatu kaca mengkilap? Mungkin Anda berpikir bahwa begitu Anda kehilangan beberapa kilogram, semuanya akan sempurna. Atau mungkin Anda tidak bahagia karena apartemen Anda terlalu kecil, pekerjaan Anda tidak seperti yang Anda harapkan, atau bahwa Anda gagal memenuhi harapan Anda sendiri sebagai ibu. Dan apakah Anda baru saja menerima kenyataan bahwa ini adalah hidup Anda dan tidak ada yang akan berubah? Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, pengaruh luar dan influencer tidak harus mengendalikan kebahagiaan. Pernahkah Anda menggulir media sosial dan berpikir, mengapa hidup saya tidak bisa seperti itu? Atau pernahkah Anda membandingkan diri Anda dengan seseorang dan merasa bahwa mereka jauh lebih beruntung dari Anda? Mungkin Anda melihat gambar indah seorang ibu dan anak-anaknya memegang dan tertawa bersama dan bertanya-tanya, mengapa Anda tidak bisa meniru keajaiban itu? Kita tidak melihat perkelahian, tangisan anak-anak, kue mangkuk yang gagal, atau kekacauan. Yang benar adalah ketika kita terlibat dalam media sosial dan kita harus menampilkan versi terbaik dari hidup kita yang kita ingin orang lain lihat. Hollis berpendapat bahwa kita perlu bertanggung jawab atas kebahagiaan kita dan kesempurnaan itu hanyalah mitos dan bukan jalan menuju pemenuhan. Kita perlu belajar untuk menerima rasa syukur, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, membersihkan diri dari segala sesuatu yang berbahaya atau beracun, mengelilingi diri kita dengan hal-hal positif, dan melakukan apa yang membuat kita bahagia. Yang kedua, kapan terakhir kali Anda mengutamakan diri sendiri? Biasanya yang terjadi adalah orang lain datang dan menuntut perhatian kita dan hari lain berlalu di mana kita tidak pergi untuk lari itu, untuk menghindari kelas yoga itu atau menikmati buku yang mengumpulkan debu di meja samping tempat tidur kita. Semakin kita mengingkari janji pada diri sendiri, semakin kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita tidak berharga dan bahwa orang lain adalah prioritas. Hollis mengatakan bahwa kita perlu menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri kita sendiri. Kedengarannya seperti hal kecil, tapi menepati janji kecil memastikan bahwa kita menepati janji besar untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, merasa tidak cukup. Bagi siapa saja yang telah mencoba untuk memiliki semuanya, Anda akan tahu betapa melelahkannya ini. Hollis menceritakan kisah gila kerja sendiri. Hollis adalah seorang workaholic karena dia ingin membuktikan bahwa dia hebat dalam sesuatu. Dia percaya dia gagal di rumah dan karena itu dia menyelami pekerjaannya untuk menyembunyikan perasaan tidak mampunya. Merasa tidak mampu juga dapat bermanifestasi menjadi menghakimi atau judes terhadap wanita lain atau merasa perlu untuk bersaing. Pernahkah Anda berdiri di toko kelontong dan melihat seorang anak mengamuk? Atau pernahkah Anda duduk di sebelah anak yang berteriak-teriak di pesawat? Dalam salah satu situasi ini, apakah respon spontan Anda adalah mengkritik ibu? Hollis menceritakan sebuah kisah di mana dia mengkritik orang asing atas apa yang dia yakini sebagai perilaku buruk. Saat berada di pesawat,
Hollis mengamati seorang anak berperilaku buruk yang diberi sekantong permen untuk menenangkannya. Hollis percaya bahwa sekantong permen hanya memberi penghargaan atas perilaku buruk, tetapi dia menyadari betapa menghakimi dia ketika dia melihat wanita itu nanti. Wanita itu hampir menangis dan jelas sangat kesal. Pelajarannya adalah untuk tidak menghakimi siapapun sampai Anda tahu apa yang mereka alami, dan tanggapi dengan dukungan dan kebaikan daripada penghakiman. Tidak ada yang kebal terhadap penilaian, jadi kita perlu belajar mengenalinya dalam diri kita sendiri. Terlebih dari apa yang kita pikirkan, kita sering tidak memiliki semua jawaban atau tahu apa yang terbaik. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang baik dan suportif, dan menghindari orang-orang beracun yang cenderung menghakimi dan memaki-maki orang lain. Alih-alih mengkritik orang lain, ambillah yang terbaik dari mereka. Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda menghakimi orang lain dan menyerang. Penghakiman seringkali merupakan tanda ketidaknyamanan dan ketakutan. Jadi jujurlah mengapa Anda langsung mengambil kesimpulan tentang orang lain. Yang terakhir, cinta harusnya membuatmu bahagia. Anda mungkin telah menonton film Hollywood generik di mana gadis itu harus mengubah diri untuk membuat dirinya menarik bagi atlet sekolah menengah. Seberapa sering Anda mengubah diri Anda untuk pasangan atau menyesuaikan perilaku Anda agar sesuai dengan apa yang Anda pikir mereka inginkan? Dalam hubungan, wanita sering menjadi tidak dapat dikenali oleh diri mereka sendiri dan menjadikan hubungan sebagai landasan akhir mereka. Kita sering menerima perlakuan buruk dan membuat alasan untuk perilaku pasangan yang tidak baik atau bahkan kasar. Seiring waktu, situasi ini menjadi normal dan kita menemukan diri kita dalam suatu hubungan di mana kita merasa seolah-olah kitalah masalahnya. Kita perlu belajar untuk menyadari nilai mereka. Dan jika kita tidak memiliki harga diri, kita tidak akan mengharapkan orang lain untuk menghargai kita. Jika Anda hanya mendapatkan catatan dan jika Anda bukan prioritas, Anda harus pergi. Berjalan menjauh dari hubungan yang beracun atau tidak mencintai adalah tindakan untuk mencintai diri terbesar yang dapat Anda tunjukkan pada diri sendiri. Kita sering diliputi oleh cinta atau gagasan cinta, jadi bersandarlah pada teman atau keluarga terpercaya untuk berbicara tentang hubungan Anda. Menumbuhkan harga diri. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan menghargainya. Alih-alih berkubang, membuat alasan, membandingkan diri dengan orang lain, menunggu seseorang datang dan menyelamatkan Anda, keluarkan selembar kertas dan tuliskan daftar hal-hal yang membuat Anda bahagia. Anda mengendalikan kebahagiaan Anda sendiri, jadi mulailah sekarang. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar buku Girl Was Your Face, karya Rachel Hollis. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.